Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang tercurahkan kepada kita. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bermusafahah, insyaallah dalam thalabul ilmi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita upayakan, langkah kita dicatatkan sebagai amal ibadah di sisi hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan sama-sama para sahabat kita, saudara kita, tetangga kita yang dalam keadaan sulit Allah mudahkan, yang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan, dalam keadaan berhutang Allah lunaskan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan ta'lim kita dalam kitab Irsyadul Ibad, dan juga melanjutkan bab, masih dalam bab sedekah, di akhir bab sedekah tentang kemarin itu kita bahas tentang tidak halal bagi seseorang yang dikatakan kaya, dikatakan cukup, ya, untuk meminta kepada orang lain. Tidak halal meminta kepada orang lain. Intinya dalam syariat kita ini, kesimpulannya adalah yang cukup bisa makan pada hari itu, pada hari tersebut tidak boleh meminta. Kalau diminta jangan tidak memberi kalau ada, ya. Dan jika kita diberikan sesuatu oleh orang lain, diberi tanpa kita minta, ya tentu dalam keadaan yang halal dan sebagainya, tidak ditolak, ya. Kalau dikasih jangan nolak, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan catatan tidak minta. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa akhrajal Bukhari. Yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'aka min hadzal mali syai'un." Jika ada sesuatu yang bersifat harta datang kepadamu, wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin, dan engkau tidak mengharapkan dan juga tidak minta, enggak ngarep, enggak minta, tiba-tiba ada orang ngasih duit nih, atau memberikan apa saja yang sifatnya maliyah, sifatnya harta benda, tanpa kita harap-harapkan, tanpa kita minta, maka kata Kanjeng Nabi, fakhudhu, ambil, ya, enggak diharap-harap, enggak diminta, datang. Tapi tentu kalau zaman sekarang perlu lihat juga, ya, karena kan biasanya tidak ada pemberian yang gratis biasanya, ya, apalagi di zaman caleg nih, zaman politik. Nah, tapi lihat-lihat juga betul. Jadi kalau ada, ya, tanpa kita harap-harap, tanpa kita minta, datang kepada kita, tentu dengan melihat akibat setelahnya, ya harus diambil, ya. Karena itu adalah rezeki bagi kita.
Lalu kata Kanjeng Nabi, wa mala fala tutbi'hu nafsak. Jika tidak demikian, ya, tidak datang sendiri atau memang kalian ngarep-ngarep atau kalian minta, maka kata Kanjeng Nabi, jangan menuruti hawa nafsumu. Artinya jangan diterima. Ya, kalau kita minta datang, aduh, habis minta nih orang datang ngasih, aduh, ya mendingan ditolak, kembalikan aja dah. Gitu. Bagusnya sih begitu. Ya. Wasyaikhan, lalu kata ya, hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, man a'taka bighairi mas'alatin fa'aqbalihi. Barang siapa memberimu sesuatu bighairi mas'alatin, tanpa diminta, fa'aqbalihi, maka terimalah. Kita enggak minta, enggak ngarep-ngarep. Ya. Ini mah kadang-kadang kita mah, saya mah enggak minta, cuma nyindir mulu. Ayolah. Nah, itu sama tuh namanya ngarep. Lah minta juga ya. Cuma nggak minta sih, tapi nyindirin mulu. Nah, ini kalau kata Kanjeng Nabi, kalau ya Aisyah, kalau kamu nggak minta, ya ada orang memberi tanpa kamu minta, fa'aqbalihi, ambil, fa innama huwa rizqun aradahu Allahu ilaiki. Sesungguhnya itu adalah rizki yang Allah berikan kepadamu. Gitu ya. Mungkin ini yang bisa disebut dengan ar-rizqu min haitsu la yahtasib, itu rizki yang tidak terduga itu. Ya, itu artinya adalah rizki yang tidak diharap-harapkan, ya, tidak diminta, datang sendiri. Namanya rizki min haitsu la yahtasib. Wa Tirmidzi, lalu hadis yang berikutnya dari Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun. Barang siapa yang diperlakukan dengan baik. Ada orang yang memperlakukan kita dengan baik nih. Ya, kita bertamu ke rumah orang lain misalnya, atau kita lagi, ya ada orang baik lah sama kita. Faqala li fa'ilihi, lalu kita mengatakan kepada orang yang melakukannya, jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah membalas kebaikanmu. Maka kata Kanjeng Nabi, faqad ablagha fitana, maka sungguh yang demikian itu sudah doa yang maksimal. Ya, sudah cukup tuh. Jadi jazakallahu khairan katsira, jazakallahu ahsanal jaza. Ya, doa-doa yang seperti ini kata Kanjeng Nabi itu sudah cukup atas balasan pemberian yang ia berikan kepada kita. Ya. Kalau kemarin kan di bab sedekah, sejatinya orang yang memberi itu ya nggak boleh mengharapkan, apalagi mengungkit-ungkit, nggak boleh. Bahkan balasan doa pun jangan ngarep gitu. Ya, kalau ada orang, kalau kita memberi kepada orang lain lalu kemudian orang tersebut mendoakan kita, maka kembalikan itu doa kepadanya. Artinya kita doakan juga dengan doa yang sama atau yang lebih dari itu. Khawatir katanya, ya kemarin ya, kata para ulama, khawatir bahwa doa yang mereka berikan kepada kita cukup sebagai balasan kebaikan sedekah yang kita berikan. Padahal sedekah itu di sisi Allah pahalanya luar biasa, ya. Pahalanya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa Ibnu Majah, lalu yang berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, innallaha yabghudu sa'ilal mulhif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabghadu sa'ilal mulhib, membenci, tidak menyukai orang-orang yang meminta dengan memaksa. Mulhib ini ngeyel. Kalau minta terus ngomong mulu. Kan ada tuh gitu ya orang ya. Ada orang minta tuh, wah kalau nggak belum dikasih terus aja ngintilin mulu. Ya, di mana aja ntar ngomong lagi. Nah, itu kata Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala benci nih dengan orang-orang yang kalau minta maksa. Ai al-muliha tuh, itu yang ngeyel, muliha itu. Yang ngomong mulu gitu, enggak berhenti-berhenti.
Wa Tabrani, lalu hadis berikutnya dari Imam At-Tabrani, kata Kanjeng Nabi, mal'unun, dilaknat. Siapa yang dilaknat? Man sa'ala biwajhillah, orang yang meminta dengan mengatasnamakan Allah. Ya, mintalah, belum makan nih, demi Allah belum makan, minta dong. Ya, selalu membawa nama Allah. Nah, orang yang meminta membawa nama Allah, mal'unun, kata Kanjeng Nabi. Wa mal'unun juga dilaknat oleh Allah, man su'ila biwajhillah, orang yang diminta dengan atas nama Allah, tsumma mana'a sa'ilahu, kemudian dia menolak orang yang meminta tersebut. Malam yas'alu hujran, selagi dia tidak meminta dengan perkataan yang buruk. Ya, minta dengan nama Allah. Demi Allah bagi saya apa duit? Saya lagi nggak punya duit banget ini. Nah, begitu ya. Kira-kira begitu, meminta dengan mengatasnamakan Allah. Orang yang demikian, kata Kanjeng Nabi, mal'un. Nah, begitupun juga orang yang diminta dengan atas nama Allah, dia minta udah demi Allah minta sama kita, ya, dan kita padahal punya, tapi tidak memberikan, tidak memberinya, maka juga sama, mal'un juga, kata Kanjeng Nabi. Yang minta dengan nama Allah mal'un, orang yang diminta dengan nama Allah dan tidak memberi juga mal'un. Malam yas'al hujran, selagi yang minta tersebut tidak meminta dengan perkataan yang buruk. Ay fahsyan, tidak meminta dengan perkataan yang buruk. Au amran qabihan la yalik, atau meminta sesuatu perkara yang buruk. Ngomongnya si baik, bagus, tapi yang diminta buruk. Nah, imam minta dengan perkataan buruk atau yang diminta sesuatu yang buruk. Kalau itu mah boleh nolak, gitu ya. Kalau itu boleh nolak, kalau dia katakan begitu, ya. Wa yuhtamalu annahu yuradu ma lam yas'al su'alan qabihan bi kalamin qabih. Dan dimungkinkan maknanya adalah, katanya, sesungguhnya yang dimaksud adalah selagi tidak meminta sesuatu yang buruk dengan ucapan yang buruk. Oh, apalagi itu ya, yang diminta sesuatu yang buruk, pakai perkara yang, pakai ucapan yang buruk pula. Ya. Jangankan meminta yang buruk, kan meminta sesuatu yang baik pun kalau cara menyampaikannya dengan perkataan yang kurang baik pun juga salah, apalagi yang diminta buruk, nggak boleh. Sesuatu yang nggak boleh. Ya, apa saja lah itu, misalnya sesuatu yang perkara yang tidak senonoh, atau perkara yang diharamkan, atau perkara apa sih yang diminta yang menurut syariat itu tidak baik, ya, maka tidak wajib kita untuk memberinya walaupun memintanya dengan atas nama Allah. Ya, jadi orang yang minta dengan atas nama Allah dilaknat. Begitupun orang yang diminta dan tidak memberi atas nama, tidak memberi permintaan dengan atas nama Allah juga dilaknat. Wa Ahmad, lalu hadis yang berikutnya dari Al-Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bisyarril bariyah." Kata Kanjeng Nabi, maukah kalian aku kasih tahu sebaik-baiknya orang, seburuk-buruknya orang, syarril bariyah. Kalau dalam surat Al-Bayyinah itu ulaikum syarrul bariyah siapa? Innal ladzina kafaru min ahli kitabil musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, kata Kanjeng Nabi, maukah kalian aku beritahu siapa itu syarrul bariyah? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, alladzi yus'alu billahi wa la yu'ta. Orang yang diminta dengan nama Allah, diminta dengan permintaan atas nama Allah, la yu'ta, dia tidak ngasih. Itu orang yang seburuk-buruknya orang. Ya. Jadi besok kalau nyari proposal pakai nama Allah, minta nih. Allah ini mah buat
Mal'un lagi aja. Nauzubillahi min dzalik. Wa Tabrani, lalu hadis berikutnya dari Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Ala uhadditsukum anil Khadir." Maukah, kata Kanjeng Nabi, kalian aku ceritakan tentang Nabi Allah Khidir alaihissalam? Ini cerita tentang Nabi Khidir yang diminta dengan mengatasnamakan Allah. Qalu, para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Ini mau diceritain ya enggak? Sahabat mau. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Bainama huwa dzata yaumin yamshi fi suqi Bani Israil, abasarahu rajulun mukatabun." Suatu ketika Nabi Allah Khidir alaihissalam katanya berjalan di pasar Bani Israel. Lalu kemudian ada seorang laki-laki dari Bani Israel, seorang budak mukatab, itu melihat beliau. Jadi ada seorang budak mukatab melihat Nabi Allah Khidir alaihis salam. Ya, ini budak ini dalam syariat kita budak itu ada beberapa, diantaranya budak mukatab nih. Disebut budak mukatab ini adalah hamba sahaya yang punya perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya. Jadi nyicil gitu. Jadi punya perjanjian dengan tuannya, bisa nyicil misalnya 10 bulan 1 juta. Nanti kalau 10 bulan sudah lunas, maka dia merdeka. Nah, biasanya budak mukatab ini ada selain karena ada rahim daripada pemiliknya, juga biasanya misalnya ini si budak mukatab ini sudah terlalu tua nih. Hamba sahaya sudah tua, kurang produktif. Sehingga daripada dibebaskan tanpa ada kompensasi kan, rugi begitu, maka biasanya tuannya udah lo, silakan bebasan lo, nyicil aja mau gue nyari duit sono. Karena budak mukatab ini diberikan kebebasan untuk mencari rizki, ya, dibebaskan untuk mencari rizki, untuk membayar bulanan kepada tuannya atas kemerdekaan dirinya. Nah, ini budak mukatab ini biasanya memang susah. Nah, sehingga diantaranya nih budak mukatab nih ada di pasar, lagi minta-minta. Namanya budak mukatab. Jadi orang yang sudah ya punya perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya. Kalau yang budak murni namanya kin atau rokik, ya, rikun, rokikun atau kinnun, itu budak yang murni, baik laki-laki atau perempuan. Ya. Ada namanya lagi mubaad. Mubaad itu setengah merdeka, setengah budak. Ya. Ada mudabar. Mudabar itu yang dia diberikan perjanjian kemerdekaan oleh tuannya selepas tuannya mati. Jadi kalau tuannya, kalau gue mati lu merdeka. Nah, namanya budak mudabar. Al-Qulah itu adalah macam-macam hamba sahaya yang ada ya di zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ada seorang budak mukatab melihat kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam ini. Faqala, lalu ia berkata, "Tasaddaq alayya barakallahu fik." Sedekahlah kepadaku, semoga Allah memberkahimu. Ya, dia nggak tahu nih kalau ini adalah Nabi Allah Khidir, nggak tahu. Cuman dia sedang minta sedekah. Faqala al-Khadir. Kemudian Nabi Allah Khidir alaihissalam berkata, "Amantu billah ma sya'allah min amrin yakunu ma'indi syai'un utikahu." Kata Nabi Allah Khidir, "Aku telah beriman kepada Allah, ma sya'allahu min amrin, segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yakun, maka semuanya akan terjadi." Ya. Ma'indi syai'un utikahu. Sungguh aku tidak memiliki apapun untuk diberikan kepadamu. Kata Nabi Allah Khidir alaihissalam. Faqala al-miskin. Kemudian si miskin ini, si budak mukatab ini berkata, "As'aluka biwajhillah." Aku memintamu dengan atas nama Allah. Aku memintamu demi Allah, lima tasaddaqta alayya, untuk bersedekah kepadaku. Fa inni nadhartus samahah fi wajhika. Sesungguhnya aku melihat samahah, aku melihat kebaikan di wajahmu. Wa rajautul barakata indaka, dan aku mengharapkan keberkahan darimu. Saya ngeliat engkau ini orang baik kelihatannya, ya kan, enak dipandang, kayaknya duitnya juga ada.
minta berkah, minta keberkahan. Ini kata nih si hamba sahaya, si budak mukatab ini berkata demikian, maksa nih mintanya, sampai mengatakan as'aluka biwajhillah, aku meminta dengan atas nama Allah atau meminta demi Allah. Faqala al-Khadiru, kemudian Nabi Khidir berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ma'indi syai'un, aku tidak memiliki suatu apapun u'tikahu untuk aku berikan kepadamu. Illa anta khudani fatabi'ani, kecuali engkau membawaku dan menjual diriku. Ya, saya nggak punya sesuatu untuk diberikan kepadamu, kata Nabi Khidir alaihi salam, kecuali engkau bawa nih, aku nih bawa, kemudian jual, silakan. Faqala al-miskin, lalu si miskin ini berkata, wahal yasakim hadza, emang boleh begitu? Gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, ini kalau diceritain kan ini orang nggak tahu diri bener gitu ya. Kok tega jual orang gitu. Tapi kan ini memang apa namanya, kisah yang harus diceritakan sebagai pelajaran. Ya. Saking taatnya jadi Iya. jual gitu. Qala na'am. Lalu Nabi Khidir mengatakan, betul, boleh, silakan. Laqad sa'altani bi amrin azim. Sungguh engkau telah memintaku dengan perkara yang sangat agung. Amma inni la ukhayyibuka biwajhi rabbi. Sesungguhnya adapun sesungguhnya aku la ukhayyibuka, aku tidak akan menyia-nyiakanmu biwajhi rabbi, atas nama Tuhanku. Ya. Karena engkau telah memintaku dengan sesuatu yang besar, tidak mungkin aku menyanyiakan permintaanmu ini, nggak mungkin diabaikan begitu saja misalnya. Qala, lalu Rasulullah bersabda, faqaddamahu ila suq. Lalu si budak mukatab ini membawanya ke pasar. Faba'ahu bi arba'ami'ati dirhamin. Kemudian menjualnya dengan 400 dirham. Tuh. Nabi Khidir dibawa ke pasar, dijual 400 dirham. Tega betul orangnya. Cuman dulu saking laparnya gitu ya. Saking laparnya tuh sampai orang ini tega melakukan apa-apa. Makanya jangan salahkan kata Kanjeng Nabi. Nabi benar nih. Kadal fakru ayakunal kufra. Kadang-kadang kefakiran itu hampir membuat orang itu, ya artinya sangat mudah membuat orang menjadi kufur. Ya, kefakiran ini tuh. Jual orang aja tega gitu. Famakatha indal mushtari. Lalu Nabi Allah Khidir alaihissalam tinggal dengan si pembeli. Zamanan beberapa waktu la yasta'miluhu fi syai'in. Ia tidak dipekerjakan dalam apapun. Jadi udah lama tinggal sama si pembeli ini, tapi nggak disuruh-suruh kerja. Kan yang namanya hamba sahaya mah disuruh ngapain aja, disuruh macul, disuruh kerja, disuruh apa aja. Namanya juga hamba sahaya. Nah ini ketika dibeli sama si pembeli ini, Nabi Khidir ini nggak disuruh kerja, diam aja, ya kan, didiamin gitu. Faqala, lalu Nabi Allah Khidir bertanya, innama ishtaraitani liiltimasi khairin indi. Sesungguhnya engkau telah membeliku untuk mengambil kebaikan dariku. Ada sesuatu yang bisa engkau pergunakan, dimanfaatkan dariku gitu. Kata Nabi Khidir nih, fa'ausini bi'amalin, maka berikanlah aku pekerjaan, suruh aku kerja gitu maksudnya. Ya. Faqala, lalu si mushtari, si pembelinya ini berkata, akrahu an asyukka alaika. Aku tidak ingin menyusahkanmu, aku tidak ingin menyulitkanmu. Innaka syekhun kabirun dhaifun. Sesungguhnya engkau ini syekhun kabir, aki-aki, udah tua gitu ya. Saya nggak mau nyusahin kamu ini udah tua gitu. Qala laisa yashukku alayya. Lalu Nabi Khidir mengatakan, nggak apa-apa, aku tidak merasa kesulitan, aku tidak merasa susah gitu. Qala, lalu si pemilik ini mengatakan, kum, ya kalau gitu udah bangun. Fa'ankil hadhil hijarah, pindahkan ini batu. Ya karena Nabi Khidir yang minta, akhirnya kata si pemilik, ya udah bangun, pindahin ini batu. Wa kana la yanqulu haduna sitti nafarin fi yaumin. Dan ini batu ini besarnya tidak bisa dipindahkan kecuali oleh 6 orang. Itu bisa dipindahkan dalam seharian.
Ya. Saking gedenya tuh batu, hanya bisa dipindahkan oleh 6 orang dan bisa seharian itu mindahin tuh batu. Ya, oleh 6 orang. Fa kharaja rajulu li ba'di hajatihi. Kemudian setelah nyuruh memindahkan batu, entah buat ngetes, entah buat apa orang dia minta gitu ya, minta kerjaan. Lalu si laki-laki ini, si pembeli ini tadi keluar untuk untuk menyelesaikan keperluannya. Tsumman sarafa, kemudian dia kembali habis menyelesaikan urusannya, ya beli rokok lah, diucok mungkin ya. Balik lagi deh tuh sebentar, nggak lama. Tsumman sarafa, kemudian dikembali. Wa qad naqala al-hijarata fi sa'atin. Dan batu tersebut sungguh telah berpindah dalam waktu yang singkat. Bisaatin, sesaat aja, sebentar gitu. Pindah tuh. Faqala, lalu ia berkata, ahsanta wa ajmalta wa atoqta ma lam araka tutikuhu. Wah, bagus kamu. Cakep gitu ya. Dan kau kuat ya. Malam araka, pada sesuatu yang aku kira kamu nggak kuat gitu. Tadinya saya kira kamu nggak kuat ya, katanya gitu. Biasanya ini udah 6 orang nih seharian. Summa arada lirajuli safarun. Kemudian setelah ini datanglah keperluan kepada si laki-laki ini untuk melakukan perjalanan. Ya, ada keperluan lah sehingga si laki-laki ini untuk melakukan perjalanan jauh. Faqala, lalu si laki tersebut berkata, "Inni ahsabuka aminan." Sesungguhnya aku melihat kamu ini orang yang terpercaya. Ya, jadi kata si pembeli ini berkata kepada Nabi Khidir, aku melihatmu ini orang yang terpercaya. Fakhlufni fi ahli khilafatan hasanah. Maka uruslah keluargaku dengan baik gitu ya. Setelah nanti kalau aku pergi, ini nitip keluarga lah, kurang lebih begitu. Ini urus keluargaku dengan baik, sesungguhnya saya melihat kamu ini orang terpercaya. Gitu. Qala ausini bi amalin. Kata Nabi Allah Khidir, yaudah, ausini bi amalin, suruh aku kerja. Ya, tinggalin tapi ada kerjaan juga yang harus saya kerjain. Gitu. Qala, lalu si pembeli ini mengatakan, inni akrahu an asyukka alaika. Saya takut, khawatir akan menyulitkan kamu. Ya. Qala laisa yashukku alayya. Lalu Nabi Khidir berkata, saya tidak sulit. Saya nggak apa-apa, bisa kok gitu ya. Qala, lalu si pembeli ini berkata, fadrib minal labini al-libaiti hatta uqdima alaika. Ya. Yaudah, kata si pembeli, sekarang kamu bikin batu bata. Ya. Sini fadrib minal labin, bikin batu bata untuk rumahku. Ini lagi mau bikin rumah, udah bikin batu bata. Zaman dulu kan itu, labin itu adalah batu bata yang terbuat dari tanah. Kalau tanah Arab itu biasanya labin itu atau batu bata yang dipakai itu nggak bata kayak kita nih, karena dia tebal-tebal, gede, bisa 40 sentian itu. Tebalnya itu sekitar ya paling 5 cm segini-gini, 5 cm atau 6 cm tebalnya. Biasanya campurannya itu tanah liat sama jerami gitu-gitu dah. Ada yang dicampur dengan kotoran khimar dan lain sebagainya. Katanya diantaranya bagus buat perekat, kuat itu, dibikin itu ya. Bahkan kalau bikin bangunan dengan itu, di waktu saya di Hadramaut itu, bikin bangunan dengan itu lebih mahal daripada bikin bangunan dengan batako. Karena belakangan kan ada juga batako, lebih ringkas kan, lebih cepat juga. Cuman bangunan yang pakai batako untuk di sana itu, pertama kurang kuat, yang kedua panas. Beda dengan bangunan yang terbuat dari tanah. Dan itu tentu pekerjaannya lebih berat kalau terbuat dari tanah. Karena ya nyusun segitu tebalnya. Gitu ya. Nah, itu ya. Bikin katanya batu bata untuk rumahku sampai aku pulang nanti. Hatta uqdima alaika, sampai aku pulang kepadamu. Qala famarra rajulu li safarihi. Kemudian berangkatlah ini si laki-laki untuk melakukan perjalanan. Qala, lalu diceritakan dia kembali, faraja'a wa qad syayyada bina'ahu. Ketika dia kembali, wa qad syayyada bina'ahu, dan bangunan rumahnya itu sudah jadi. Bukan cuman batu batanya, rumahnya jadi udah. Habis
pulang perjalanan bukan cuma bata, rumahnya udah jadi. Ya. Disusun lah ya. Qala as'aluka biwajhillah ma sababuka wa ma amruka. Lalu si laki-laki saking kagetnya dia bertanya kepada Nabiullah Khidir, as'aluka biwajhillah, aku meminta kepadamu, ya, bertanya kepadamu atas nama Allah. Ma sababuka wa ma amruka, siapa sebenarnya dirimu ini, gitulah, kurang lebih begitu. Siapa sih sebenarnya sih? Kan nggak mungkin kalau orang biasa aja mah bisa begini gitu. Ya. Qala sa'altani biwajhillah. Lalu Nabi Allah Khidir alaihissalam berkata, engkau telah memintaku dengan atas nama Allah. Wa wajhullahi awqa'ani fi hadhihi al-ubudiyyah. Dan permintaan dengan atas nama Allah ini telah membuat aku berada dalam perbudakan ini, ya. Karena permintaan dengan mengatasnamakan Allah yang membuat Nabi Allah Khidir alaihissalam menjadi seorang budak. Faqala al-Khadir, lalu Nabi Khidir berkata, sauhaditsuka man ana, aku akan menceritakan siapa diriku yang sebenarnya. Ana al-Khadirul ladzi sami'ta bihi, aku adalah Khidir yang telah engkau dengar. Ya, Nabi Allah Khidir kan sejatinya sudah banyak orang yang mendengar kisahnya. Kata Nabi Khidir, saya ini adalah Khidir yang pernah engkau dengar. Ya. Sa'alani miskinun shadaqatan falam yakun indi syai'un utihi. Lalu ada seorang yang miskin meminta sedekah kepadaku dan aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan kepadanya. Fasa'alani biwajhillahi, lalu ia meminta kepadaku dengan atas nama Allah. Fa'amkantuhu min raqabati faba'ani, maka aku aku persilahkan, ya, aku menjadi budak lalu menjualku, ya, karena dia minta sesuatu tidak ada yang bisa diberikan dan dia meminta dengan atas nama Allah, maka aku berikan diriku untuk jadi budak dan dijual. Gitu. Wa ukhbiruka annahu man su'ila biwajhillah faradda sa'ilahu wa huwa yaqdiru waqafa yaumal qiyamah jilduhu wala lahmalahu yataqaqa. Lalu aku memberitahukan kepadanya bahwasanya barang siapa yang diminta dengan atas nama Allah, diminta dengan atas nama Allah, faradda sa'ilahu, kemudian dia menolak orang yang memintanya tersebut, wa huwa yaqdiru, sedangkan dia mampu untuk memberinya, waqafa yaumal qiyamah, maka dia akan berdiri pada hari kiamat, jilduhu wala lahmalahu, tinggal kulitnya aja, nggak ada dagingnya. Yataqaqa, katanya, yang tulangnya gemertak, ya tinggal tulang doang sama kulit, dagingnya nggak ada, tinggal tulang udah gemeter gitu. Nanti di yaumul qiyamah gambaran orang yang diminta atas nama Allah, kemudian dia mampu untuk memberikan tapi tidak memberi, maka nanti gambarannya seperti itu, kurus tinggal tulang yang terbungkus dengan kulit gitu ya. Tuh. Kalau nggak punya jujur, ya, kalau punya ngasih gitu ya. Emang yang paling ngeri itu ketika ada orang datang minta, ya, minta tapi sebenarnya bukan karena kita nggak punya kan. Kalau kita kasih ke dia, kok nggak ada nih, ya kan kita bingung ya, kita ngomong nggak ada ngomong ada, ya kudu ngasih. Ya kira-kira kalau kita tidak, kemarin ya sebagaimana dijelaskan kemarin, kira-kira kalau kita tidak berkenan untuk memberi, maka berikanlah kalimat yang kira-kira bisa dipahami lah, dimengerti. Gitu ya. Saya bukan yang nggak ada. Tapi kalau saya kasih ke kamu, saya buat apa? Saya pakai apa? Saya bukan pelit ini. Ya, auzubillahi min dzalik. Allah, memang inilah kadang-kadang sifat bakhil itu setiap manusia punya. Ya, tapi justru karena adalah bab sedekah inilah bagaimana kita bisa melawan itu tadi, bakhilan yang ada dalam diri kita.
Di suatu ketika kan kita kalau ngelihat orang yang tidak punya itu ada perasaan untuk memberi. Tapi kadang-kadang kalau kita memberi dengan tanpa diminta, tangan kita ringan. Tapi kalau kita diminta, berat loh itu. Berat banget. Nih kalau ada datang kawan, ya udah ketahuan nih jogrogane, oh minta nih. Gak punya duit. Coba pasti ngadepinnya malas. Iya, ini biasanya kalau datang ke rumah nih, ada maunya nih. Ya kan? Itu pasti padahal ya, sedekah itu kan al-aqrab fal-aqrab, al-awwal fal-awwal. Ya, jangan kita memberi kepada orang yang jauh dulu sementara yang dekat butuh. Kemarin bahkan katanya apa? Nggak diterima itu. Ya kan nggak boleh. Ya, kita ngasih yang jauh mau di mana kita donasi. Palestina, saudaranya kelaparan. Nah, gitu maksudnya. Bukan nggak boleh ke Palestina, boleh. Ya, memang itu. Cuman lihat nih orang-orang yang terdekat dulu. Karena memang perintah sedekah itu adalah al-aqrab fal-aqrab, yang dekat dulu. Jangan yang jauh kita lihat, yang dekat kita abaikan. Nah. Ya, ini kata Nabiullah Khidir alaihissalam, nanti orang yang diminta atas nama Allah dan dia mampu tapi tidak mau memberi, di yaumul qiyamah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab nanti dalam keadaan tinggal tulang dan kulit aja. Ya, sampai kedengeran tuh kalau gemeretek tulangnya doang gitu. Faqala rajulu, faqala rajulu, kemudian si laki-laki ini yang membeli Nabi Khidir berkata, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Syaqaqtu alaika ya Nabi Allah, lau a'lamu, sungguh aku telah membuatmu berat, telah menyulitkanmu wahai Nabi Allah. Andaikan aku tahu, aku tidak mungkin melakukan itu. Ya kan? Udah nyuruh ini, nyuruh itu, nyuruh bikin bata, sampai bangun rumah. Tuh. Ya, karena ini orangnya orang baik nih. Ya, aku telah menyulitkan engkau wahai Nabi Allah, lau a'lamu, seandainya aku tahu, tidak mungkin gitu ya, aku melakukan itu. Qala, lalu Nabi Khidir berkata, la ba'sa, enggak apa-apa. Ahsanta wa anqaita, engkau telah berbuat baik. Wa anqaita, dan engkau sungguh orang yang bersih. Ya, bersih, orang bersih hatinya. Makanya waktu dibeli juga kan enggak disuruh kerja. Karena kasihan sebetulnya dia ngelihat Nabiullah Khidir udah tua, nggak mau dia nyuruh-nyuruh. Faqala rajulu, kemudian si laki-laki berkata, bi abi wa ummi ya Nabi Allah, demi ibu dan bapakku wahai Nabi Allah, uhkum fi ahli wa mali bima syi'ta, uruskanlah aku dan keluargaku, ya, keluarga dan hartaku sesuai kehendakmu. Udah tuh terserah mau diapain gitu. Mau nggak ngurusin keluarga dan harta-hartaku, udah diapain gitu. Aw ikhtar fa khalli sabila, atau engkau memilih mau nggak aku merdekakan engkau. Ya silakan, mau ini ngurusin harta dan keluargaku atau saya merdekakan gitu. Mau milih yang mana? Qala, lalu Nabi Khidir alaihissalam berkata, uhibbu an tukhalliya sabili, saya lebih suka untuk engkau memerdekakan aku, fa'abuda rabbi, maka aku bisa menyembah Tuhanku. Fa khalla sabilahu, lalu si laki-laki memerdekakan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Fa qala al-Khidir, kemudian Nabi Khidir berkata, alhamdulillahilladzi awthaqani fil ubudiyyah tsumma najjani minha. Ya, segala puja bagi Allah yang telah menetapkan aku dalam perbudakan, kemudian Allah menyelamatkan aku dari perbudakan tersebut. Allahumma ij'alna minal muhsinin ilal ikhwan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami daripada orang-orang yang berbuat baik kepada saudara-saudara, al-faizina bil jinan, menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini gambaran tentang bagaimana ketika kita, kalau kemarin kita tidak boleh meminta, kalau sekarang ya tidak boleh menolak orang yang meminta dengan atas nama Allah. Maka juga bahaya
Kadang-kadang emang kan orang Arab itu wallah itu sudah jadi kalimat yang bukan sumpah lagi kayaknya itu. Dikit-dikit wallah itu orang itu. Padahal itu asalnya kan Allah itu aslinya sumpah. Iya. Benar kata itu. Ya, orang Arab juga kalau benar wallah. Iya, untuk meyakinkan itu kalian udah saking jadi penggunaan biasa, padahal itu adalah kalimat yang mestinya dihindari. Walaupun itu sudah adat pun ya adat sebetulnya yang buruk mah jangan dibiasain. Ya, apapun tuh. Kebiasaan yang buruk kalau udah biasa begitu jangan dibiasain kalau udah buruk mah. Ya. Jangan. Gitu ya. Jadi sesuatu yang buruk tidak boleh dibiasakan. Sehingga apa? Sehingga kita menghindari hal yang begini nih. Kita sumpah untuk meyakinkan kawan karena dengan nama Allah dikit-dikit demi Allah pun ya kalau bisa, ya bukan kalau bisa, kudu dihindari ya. Jangan sampai sedikit-sedikit kita bersumpah atas nama Allah ya, karena sesungguhnya atas nama Allah ini ya, Ismul Mu'adzam, isim yang harus nama yang harus diagungkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selebihnya waktu tempat kami kembalikan kepada moderator. Insyaallah.